Halo everyone, selamat siang, pagi, dan sore di sana. Oke, oke. Pertama-tama kakak mau ngasih tahu dulu hari ini kakak akan eh, di video ini maksudnya ya. Di video ini kakak bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara untuk kita cross check di Kotlin platform yang baru. Nah, kalau biasanya kan yang lama tuh. Nah, teman-teman silahkan join ke dalam Kotlin platformnya dengan cara klik aja di sini learnkotlin.org ya. Nah, di sini bisa diketik seperti ini. Learn ke learn ke Kotlin.org. Nah, seperti ini. Terus di enter gitu aja. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilan Kotlin platform yang baru. Masukkan user dan password kalian masing-masing. Dapat dari mana user dan passwordnya? Kalian sudah mendapatkan dari kakak. Kakak sudah kirim ke setiap orang tua masing-masing ya. Jadi udah punya user sama passwordnya. Silahkan di login. Nah, oke. Nah, ini contohnya ya. Oke, kita tungguin sampai masuk. Nah, oke. Di sini kakak akan contohin kita cara penggunaan untuk Kotlin platformnya. Nah, pertama di dalam Kotlin platform itu kita bisa untuk melihat tugas-tugas yang harus kita kerjakan ya. Nah, ini kadang teman-teman suka ini ya, suka untuk misalkan bingung gitu kan untuk melihat tugas-tugasnya. Nah, sekarang Kakak bakal jelasin gimana cara untuk kita melihat tugas-tugas yang ada di Kotlin platform tersebut. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, ini dia. Oke, pertama, di sini ada yang namanya modul, teman-teman. Nah, oke. Di dalam modul itu kita masuk dulu ke dalam My Course dulu. Jadi, nah, kalau kita sudah masuk My Course, di sini ada in class, ada homework, dan ada rating. Nah, oke. Di dalam in class akan ada banyak modul, modul 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Kadang ada yang modul yang kekunci. Kalau kekunci berarti kita belum sampai levelnya ya. Tinggal diklik bagian yang ini aja. Nah, oke. Nah, di sini ya. Oke, bisa diklik bagian itu. Nomor 2 ada yang namanya, misalkan teman-teman sudah klik modul 1. Di dalam modul 1 nih, ada banyak hal yang bisa kita lihat nih di sini. Nah, misalkan kita cek dulu, biasanya kakak akan bilang, oke, kita masuk ke dalam modul 1, klik M1L2, berarti yang ini. Nah, nomor berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3. Nomor 3 misalkan, berarti menggambar bentuk karakter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masuk nih. Misalkan di sini menggambar bentuk karakter. Kita klik nomor M2L1, misalkan nomor berapa? Nomor 3. Diklik aja. Nah, ini kalau kita klik itu masalahnya kita harus balik lagi kan. Nah, kalau kakak biasanya kakak saranin seperti ini. Nih ya. Klik kanan terus open new tab, maka dia akan masuk ke dalam tab baru di sebelahnya sini. Oke, kita tunggu sampai masuk dulu. Nanti kita masukin tugas yang kita punya. Kita tunggu dulu ya. Nah, oke. Wah, sepertinya masih error nih. Oke, bentar. Kita coba nomor selanjutnya ya. Oke, tentang, nah ini kita coba yang ini. Oke, animasi papan cerita. Oke. Oh, udah nih. Nah, misalkan di dalam sini, oke. Nah, ini contohnya ya. Gimana cara kita memasukkan tugas kita? Nah, tugasnya kita masukkan saja dengan cara klik tombol yang kakak kasih panah di sini. Nah, ini namanya tombol uploadnya. Klik di sini, terus kemudian misalkan ini teman-teman bisa klik yang namanya ada di folder sini, misalkan animasinya ya dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini dia. Nah, oke, kita coba. Nah, ini misalkan contoh, kita masukin animasi yang kita bikin. Nah, terus klik open. Nah, ini udah masuk nih, cuma kita tetap harus send dengan cara
Nih, send-nya ada di bawah sini, kita tetap harus send. Kirim, nah ada dikirim di sini, terus kemudian kita klik publish. Nah, ini dikirim ya. Nah, ini berarti udah masuk. Nah, tungguin loadingnya masih ada loading dulu. Kalau sudah, kadang ada tombol, nih udah masuk ya di kakak ya. Kadang di atas ada tombol itu submit, tulisannya seperti ini, tulisannya submit atau kirim. Nah, tapi ada yang juga yang tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dipaksa ya. Kalau nggak ada, biarin aja seperti ini. Nah, kayak gini. Diklik submitnya, nanti dia akan langsung masuk ke Kakak, oke. Terus, selain itu, kalau di Kotlin platform ada juga yang namanya homework. Nah, homework itu berarti tugas di rumah. Nah, tugas di rumah, silakan teman-teman untuk ngecek sekarang sampai modul berapa. Nah, ini tugas di rumahnya itu jadi satu. Nah, beda sama in class-nya. Tuh, misalkan kita masuk ke M1L4. Nah, ini ada tugas di rumahnya. Teman-teman diminta untuk main game misalkan. Nah, tinggal diklik aja, klik kanan sama. Nah, terus klik untuk bermain. Oke. Nah, tadi homework sudah, ada menu rating, teman-teman. Rating itu adalah ya jumlah nilai yang kalian kumpulkan ketika di dalam kelas. Jadi setiap orang bisa beda rating, tergantung dari jumlah nilai masing-masing. Jadi nggak sama, ada yang sama, ada yang enggak. Nah, jadi dicek ratingnya dapat berapa ya. Nah, selain itu, selain dalam rating, ada juga yang namanya di sini itu ya, ada yang namanya hub. Nah, hub itu berarti tempat teman-teman untuk melihat karya-karya dari orang-orang lain juga. Nah, ini misalkan. Nah, ada lagi gimana caranya kita masukin untuk ke dalam hub? Tunggu ya. Nah, untuk kita masukin ke dalam hub, nah di bagian atas nih ada yang namanya profile. Nah, sebenarnya ada 2 cara, mau pakai profile kalian nih, klik profile kemudian ada hub ya. Nah, atau bisa pakai my project ini. Nah, ini ada namanya my project, hub space, boleh dua-duanya. Nah, kita pilih salah satu dulu ya. Misalkan kita pakai my project kemudian add project. Nah, kita tungguin hubnya. Nah, di sini kita pilih mau ngepost apa. Nah, misalkan teman-teman ngepost adalah picture, stories, atau announcement, pengumuman. Diklik di sini create project. Nah, titelnya apa? Masukkan titelnya. Misalkan, hmm, apa ya? Animation. Oke, animation. Character. Oke, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah diklik create project. Nah, ini add image atau video. Kita cari tadi animasi karakternya di mana ya. Nah, oke. Kita cari dulu GIF. Nah, misalkan ini kita cari, kita udah bikin animasi apa ya. Nah, terus open di sini. Kalau sudah kasih yang namanya deskripsi, misalkan This kalau bisa bahasa Inggris karena yang melihat bukan cuman kalian. This animation with funny character. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa tekan publish yang ada di sini. Nah, ini. Oke. Klik publish, maka proyek kita itu akan masuk ke dalam hubnya Kotlin agar ya teman-teman dari seluruh dunia bisa melihat proyek kita. Oke, kita tunggu sampai usai dulu. Nah, nanti kalian bisa melihat di sini siapa aja yang like, siapa aja yang komen, siapa aja yang ngelihat, dan tentunya yang nge-share. Nah, oke. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, sambil nunggu ya,
Kita masuk ke dalam sini, ada namanya setting, teman-teman. Setting itu sama seperti bagian atas untuk kita mengatur profil kita. Nah, ini bisa kan kita atur dari atas ini juga boleh mengatur profil. Atau bisa diklik di sini. Jadi kalian bisa tambahin nih, saya seorang murid, misalkan di mana, sekarang kelas berapa. Change foto juga bisa, diganti fotonya juga boleh. Nah, ini contohnya kakak kalau ganti foto. Kalau sudah bisa di-refresh, tambah link YouTube, sosial media, boleh. Nah, lagi ada yang namanya My Achievement. My Achievement itu berarti ya, apa yang sudah kalian atau teman-teman dapat. Serta kita bisa berganti mode di sini, mau gelap atau terang. Nah, ada di bagian bawah sini. Oke. Oke, itu adalah petunjuk untuk menggunakan Kotlin platformnya. Nah, selain itu ada yang namanya balance serta recording ya teman-teman ya. Gimana itu? Oke, ini dia kakak jelasin sedikit tentang balance dan recording. Tolong tunggu sebentar. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau ngecek nih, balance-nya atau sisa saldonya udah berapa ya, Kak? Misalkan seperti itu ya. Nah, bisa dicek dengan cara seperti ini. Nah, di sini balance-nya ada yaitu berapa nih balance-nya? Ada 9 berarti sisa pertemuannya masih 9 lagi. Kalau mau nambah, nanti bisa untuk dikonfirmasikan pada admin Kotlin. Nah, oke. Terus selain itu, nah nih, tadi Kakak bahas My Achievement ya. Di dalam My Achievement kalian bisa lihat, oh skor kita udah berapa ya. Nah, ada newbie 1, newbie 2, nah ada armatur sampai master sampai pro. Nah, jadi kita sudah melewati banyak hal nih di sini. Nah, terus kemudian selain itu, tadi Kakak bilang tentang recording ya. Nah, di sini kita bisa melihat juga untuk rekornya. Nah, misalkan kita last record kemarin itu ada di modul M8L2. Nah, kita coba lihat nih M8L2. Ada last recordnya ternyata. Kita coba cek ya. Last recording. Nah, ini tolong di-download karena nanti bisa hilang gitu. Nah, ini adalah last recordingnya atau recording terakhir. Nah, di nah ini dia. Nah, ini last recording-nya. Jadi bisa untuk dilihat kembali gitu. Oke, semoga membantu ya. Ini bisa di-download, cara downloadnya klik aja di bagian kanan ini, nih di bagian kanan, terus download. Karena biasanya 2 minggu dia hilang. Coba ya, kita coba cek kalau kita pakai yang ini. Nah, modul 1 masih bisa nggak ya? Karena biasanya sih 2 minggu hilang ini. Coba cek last record masih bisa nggak ya? Nah ini ya, last record, nah tuh nggak bisa dipencet. Jadi ada yang bisa dipencet, ada yang nggak. Kita coba lagi. Nih tuh nggak bisa dipencet ya. Nah oke. Oke, sekian dari Kakak untuk menjelaskan Kotlin platformnya ya, semoga membantu. Oke. Nah, oh iya sama satu lagi, sorry. Nah, di dalam sini kadang ada yang punya beberapa kursus ya. Ini contohnya dia punya ada Roblox course nih, selain di dalam ini, di dalam FWD ada coba tentang Roblox. Nah, jadi teman-teman jangan bingung, kalian kursus apa ya sekarang? Aku kelas gambar atau kelas coding ya? Nah, bisa dilihat di bagian atas. Nah, nih ada Roblox, ada FBD gitu. Oke, sekian dari Kakak. Terima kasih. Kakak stop share. KKN ya.